Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Rabbi fanfa'na fi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim. Salat paling istighfar, perbaiki baca Al-Quran, perbaiki salat, semakin salat kita baiki, insyaallah kehidupan kita akan baik. Takbir, Allahu Akbar. Sallallahu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa barik alaihi wa sahbihi. Pak Haji Qadir ini terkenal. Dia konon katanya memiliki pesugihan. Konon katanya sih dari Gunung Kawi. Dia mempunyai warung. Warungnya namanya Kopceng. Kopceng. Nggak tahu Kopceng, kalau isi ada kopi ngaceng. Aduh, namanya Kopceng. Kangen Koptrit, kopi ngetrit. Ini saya baru dengar. Jadi kopi namanya Kopceng, kopi ngaceng. Aduh, parah. Jadi pelanggannya itu banyak yang tergila-gila ketika sudah jajan di sini di warungnya Pak Haji Qadir. Makanya saya penasaran, saya mau nyoba Kopcengnya, apakah benar ketika saya habis minum kopi langsung ngaceng. Jadi saya mau nyoba, kalau enggak saya tendangin, saya cecekin. Tuh anak maning di warung yang ada kopi lain ini namanya Kopceng. Hulap Kopceng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, siapa? Anda siapa? Saya dengan Doraemon, Pak. Saya Pak Haji Maman. Oh, Anda Ustadz. Oh, Ustadz. Ini siapanya Mbak yang perempuan? Saya. Oh, Mbak siapa namanya? Mohon maaf. Oh, sudah punya suami? Saya sudah janda. Oh, sudah janda. Lah, Ustadz lagi ngapain di sini, Ustadz? Habis itu ngajarin anak-anak itu. Oh, ngajarin anak-anak. Tapi saya kan. Oh, langganan di Kopceng di sini. Ya. Oh, sering habis ngajar di musola, terus Ustadz ngopinya di sini. Ya, oh, langganan di sini, Mbak. Iya, langganan di sini hampir tiap hari kalau selesai ngajar, selesai. Mohon maaf, Ustadz punya istri? Udah. Oh, punya. Kenapa Ustadz malah di sini, Ustadz? Hak saya itu sih. Emangnya kerugian apa di situ? Lah, Ustadz, ini lagi Kopceng. Emang barangnya sudah nggak ngaceng gitu? Ya ngaceng lah. Kalau minum kopi ini langsung ngaceng. Terus langsung tidur sama ini? Iya. Sama Mbak? Iya, emang kenapa? Emang sama bapaknya boleh? Ya boleh aja, itu kan udah langganan ya, Mas. Ya iyalah, itu kan udah setiap malam langganan. Edan ini berarti. Udah biasa. Berarti kamu edan, Ustadz? Siapa yang edan? Masa Ustadz di sini minumnya Apa Kopceng? yang edan? Itu sih hak saya. Hak saya apa sih? Ya kasihan Pak, itu istri di rumah. Ya biarin, itu udah tua juga. Istri yang di rumah udah bau. Hari ini kan udah masih bau wangi nih sih. Ya edan berarti kamu, Ustadz. Ya itu seharusnya saya lah. Oplak kamu. Wah, gimana oplaknya? Ya kamu ngurusin musola aja di sana, kenapa malah di sini? Ya itu saya harus sore ya. Ini kan udah beda. Anda nih kemasukan setan, Anda otaknya. Apa? Jangan-jangan bapak kamu katanya pesugihan ya? Enggak, kata siapa? Jangan bohong. Kamu katanya pesugihan dari Gunung Kawi kamu. Enggak, kalau jualan kopi ya. Kita kan Ngaku kamu. enggak. Kopi biasa aja. Ya buktinya itu sampai dia kesurupan itu. Gara-gara Kopceng. Sama-sama suka. Sama suka. Tempeleng sama saya kamu, Ustadz. Mau saya tempeleng kamu, Ustadz? Emangnya mau apa sih di situ? Ikut campur sama urusan orang? Ya kamu lembut berarti kayak gitu. Ya enggak lah, itu urusan saya. Enggak merugikan orang, yang penting kan? Lah,
Kamu Ustaz gak waras kamu. Emangnya apa? Mana kajinya? Bapak kamu mana? Mau kemana? Saya mau nyari kaji kadir. Enggak, udah sini aja. Enggak, saya mau kaji kadir, nggak mau. Sini aja. Mana kajinya di mana? Saya tempelengin di kadir. Jangan bikin ribut nih. Aduh. Apa maksud? Gimana sih? Bos, saya nggak ada urusan sama kamu, bos. Ini urusan saya juga karena di sini saya halangan lama di sini. Apa maksudnya, bos? Jangan bikin ribut bang. Kalau mau ribut silakan keluar Ya aja. itu kasihan, bos. Itu Kenapa? ada si Ustadz di sini. Ya, itu kan urusan langganan. dia. Ininya gila kamu. Berarti kamu dipakai gilirin banyak orang. Ya, Urusan dia itu, urusan Pak. saya, urusan kamu ya. Ya edan kamu. Ribut aja. Kalau bikin ribut, silakan. Saya mau bikin ribut, bos. Saya kesini mau ketemu sama Kaji Kadir. Nah, itu bisa. Yang penting jangan udah nggak usah kalau ribut begini mah. Usir aja, Di sini bikin enak, bukannya bikin gak enak di sini. Kamu pulang aja, bos. Ya situ yang pulang dong, jangan saya. Bos, kamu pulang. Ini kurang ajar. Ini saya tutup. Saya gebukin sama saya kamu. Urusan dengan saya kalau Mau saya jotos kamu. silakan kalau berani sama saya. Aja kamu. Jotos. Nggak ada urusan saya sama kamu. Saya urusan sama Kaji Kadir. Jadi maunya apa? Ya kamu punya apa? Sok. Nah, enak aja di sini bikin rese di sini. Ya bikin rese saya, bos. Halo sahabat, semoga keberkahan dan keridhaan Allah selalu menyertai kita semua. Dan semoga Allah mudahkan setiap urusan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Amin. Kang Ujang Bustomi kali ini sedang berhadapan dengan seorang bos dump truck. Bos dump truck ini rupanya tidak suka jika Kang Ujang Bustomi membuat keributan di warung kopi langganannya ini. Bos dump truck ini awalnya ingin mengusir Kang Ujang Bustomi karena dianggap mengganggu kenyamanannya, namun permintaannya itu ditolak oleh Kang Ujang Bustomi. Hal itu karena Kang Ujang Bustomi tetap memaksa ingin bertemu dengan pemilik warung kopi, yang konon katanya dia seorang haji yang bernama Pak Haji Kadir. Sebagai pelanggan tetap, bos dump truck ini menganggap warung kopi Pak Haji Kadir ini layaknya rumahnya sendiri. Sehingga dia merasa mempunyai tanggung jawab untuk menjaga keamanan di tempat ini. Sehingga kemudian pertarungan-pertarungan adu ilmu dan adu kesaktian pun terjadi di warung kopi ini. Selain seorang bos dump truck, lelaki ini ternyata katanya adalah juga seorang jawara yang sakti. Jadi tidak mengherankan jika kini dia bisa mengimbangi Kang Ujang Bustomi. Namun hal itu tak berlangsung lama, karena beberapa saat kemudian lelaki itu berhasil Kang Ujang Bustomi buat tak berdaya. Tak hanya bos dump truck itu yang tidak menyukai kehadiran Kang Ujang Bustomi. Karena si pemilik becak ini juga tidak bisa terima ketika temannya dikalahkan oleh Kang Ujang Bustomi. Sehingga pertarungan adu ilmu dan adu kesaktian pun akhirnya terjadi dan tersaji kembali. Berdasarkan informasi yang Kang Ujang Bustomi dapatkan dari salah seorang pasien yang berobat akibat kecanduan kopi Pak Haji Kadir ini, bahwasanya warung kopi Pak Haji Kadir ini sepertinya mengandung unsur mistis dan pesugihan. Sehingga siapa saja yang datang dan mencicipi kopi di warung kopi Pak Kadir ini, burungnya pasti berdiri atau ngaceng, sehingga warung kopi Pak Kadir ini terkenal dengan sebutan warung kopi Kopceng. Dan apabila para lelaki yang sudah meminum kopi itu ngaceng, maka mereka akan bersedia membayar mahal untuk bisa meniduri anak bungsu atau anak sulung dari Pak Haji Kadir itu, yang keduanya sudah menjadi janda muda tersebut. Rupanya dari situlah sumber penghasilan Pak Haji Kadir tersebut. Dan akibat adanya unsur mistis dan jampi-jampi, yang dicampur saat penyeduhan kopi tersebut, maka para penikmat kopi itu akan selalu ketagihan dan selalu ingin kembali lagi dan lagi. Karena jika dalam waktu semingguan mereka tidak merasakan kopi di warung kopi Pak Kadir ini, mereka akan bersikap layaknya seperti orang gila. Dan oleh sebab itu, maka Kang Ujang Bustomi menyengaja mendatangi warung kopi Pak Haji Kadir ini, untuk membuktikan sendiri, bagaimanakah rasa kopceng di warung Pak Haji Kadir ini.
Fakta-fakta yang Kang Ujang Bustomi temui ini benar-benar membuat Kang Ujang Bustomi bersedih hati. Apalagi, rupanya salah satu pelanggannya adalah seorang ustadz sekaligus seorang guru ngaji. Bahkan dengan terang-terangan anak bungsu Pak Haji Qadir ini mengakui, jika dirinya dan kakaknya itu selalu dengan senang hati, melayani semua permintaan para tamu-tamunya, tak terkecuali Pak Ustadz itu yang selalu datang setelah mengajari anak-anak mengaji. Sehingga dengan geram Kang Ujang Bustomi pun segera membuat anak bungsu Pak Haji Qadir ini tepar. Dan rupanya, selama Kang Ujang Bustomi menghajar kedua pelanggan dan juga anak bungsu Pak Haji Qadir tersebut, bernama Ning Adel itu, dia telah memanggil dan memberitahu ayahnya, jika saat ini ada orang yang sedang membuat onar di warung kopi keluarganya itu. Mana Haji Qadir? Haji Qadir. Oh, Mau apa ini? perkenalkan Pak Haji, nama saya Doraemon. Ya. Saya dari Jakarta. Saya datang ke sini, tadinya saya mau ketemu sama Pak Haji Qadir. Ya, terus? Saya mau ngomong saja, Pak Haji Qadir benar punya pesugihan dari Gunung Kawi. Oh, Pak, dia bikin ribut. Siapa bilang itu? Jangan Siapa bohong, bilang? Haji. Jangan percaya sama orang, Tapi omongan percaya orang lain, Pak. Tapi di sini Pak Haji itu jualan kopceng. Pak di sini, Pak. Bikin Bener, Pak Ustadz. bener kopceng. Kopi. Bener itu namanya kopceng. Kopi Orang lagi senang-senang. Kopi ngaceng bener. Kopi cang. Udah Pak, suruh Oh, keluar aja Pak. ini Ustadz Pak, kasihan Pak di Suruh sini. keluar aja Pak. Maaf ya, ini ada orangnya. Iya tuh, Ya, suruh keluar aja. Ini bikin Pak, ribut ini- aja. Baru setengah aja ini. Ini anak Bapak. Bikin ribut-ribut. Itu yang di dalam anak Bapak. Oh, udah Pak. Kenapa dijualin Pak anak Pak? Hmm? Kenapa malah anak dijualin Kaji? Ya saya kan berangkat haji tuh hasil jualan kopi, Oh. terus jualan anak saya, itu kan hak saya. Oh ya edan Nafkah berarti Bu Haji. pencaharian saya. Berarti Bu Haji edan dong, gak waras. Kamu yang edan, kamu yang gak waras. Itu kan hak saya. Itu Ustad, campur apa? kamu pulang aja Ustad. Pulang gimana? Ini kan masalah kembali senang-senang. Ini disuruh pulang. Campur sama Ya tanggung belah. orang lain. Ada yang ganggu. Keluar. Saya tarik kumisnya kamu Kaji. Pulang aja. Bubarin Kaji. Kaji bubarin. Undang, Bu. Ini Kalau nggak dibubarin nanti saya hajar loh Kaji. ayo. Kamu berani Kaji? Berani? Hmm? Berani? Serius? Serius? Ajar Pak. Pak. Lawan lagi Pak, ayo Pak. Ayo Pak, bangun Pak, Bapak minta.
Bangun kamu. Bangun Kaji. Berdiri. Kaji waras. Waras. Dan kamu Kaji. Kamu ya Edan. Saya cabut. Ganggu anak. Cabut saya. kumis ya mau. Cabut sama saya kumis. Nggak boleh. Lah kamu ngapain di sini jual-jualan kopcang-kopcang kayak gitu? Kamu anak-anak dijualin, berarti kamu gak waras Kaji. Kan kekayaan saya hasil dari situ. Ya kekayaan apa? Berarti kamu siluman, benar kamu pesugihan kamu ya? Iya. Dari mana? Gunung Kawi kamu? Gunung Kawi. Dan kamu. Masa Kaji kayak gitu? Kan niat saya begini. Kekayaan saya dari situ. Kekayaan apa yang gak berkah kamu? Kamu sholat Kaji? Sholat. Ya kenapa sholat kamu jualin anak kamu? Ya niat-niat saya kok. Yes, kasih itu ada si Ustadz juga dari tersesat kayak gitu. Ustadz udah pelangganan. Ya makanya kamu saya cabut, kamu kumis ya Kaji. Pada akhirnya Pak Haji Kadir ini mengakui, jika dia memang mencari pesugihan dari Gunung Kawi. Pak Haji Kadir berkata, jika dahulu kala dia adalah orang miskin dan tak punya apa-apa. Karena kemiskinannya, dia seringkali dihina dan dipandang sebelah mata. Hingga akhirnya dia pun kemudian mendengar akan keampuhan pesugihan dari Gunung Kawi, maka dengan sepenuh hati Pak Haji Kadir dan istrinya mulai mengikuti ritual yang disyaratkan oleh dukun dari Gunung Kawi tersebut. Dan seiring berjalannya waktu, perlahan-lahan keuangan dan perekonomiannya mulai membaik dan bahkan akhirnya dia bisa membeli rumah dan juga kendaraan. Jadi ketika Kang Ujang Bustomi memintanya agar melepaskan pesugihannya, dan agar kembali saja ke jalan yang benar, Pak Haji Kadir ini dengan tegas menolaknya. Dia tidak mau kembali hidup miskin dan dihina orang lain. Sehingga pertarungan itu pun kembali terjadi dan tersaji lagi. Namun usaha perlawanan Pak Haji Kadir ini harus berakhir dengan sia-sia, karena lagi-lagi dia bisa dengan mudah dikalahkan oleh Kang Ujang Bustomi ini. Karena Pak Haji Kadir sedang pingsan dan tidak sadarkan diri, maka Kang Ujang Bustomi melanjutkan untuk menghajar Pak Ustadz Joko ini. Karena sedang dalam pengaruh ilmu pelet akibat meminum kopi ngaceng buatan anak Pak Haji Kadir, Ustadz Joko ini tidak bisa berpikir dengan benar. Yang ada di dalam otaknya hanyalah ingin selalu berduaan dan ngemprut bersama anak Pak Haji Kadir tersebut. Apalagi istri Pak Ustadz Joko itu sudah terbilang tua dan tidak sedap dipandang mata,
maka warung kopi Pak Haji Kadir ini selalu menjadi tempatnya kembali untuk melepas lelah dan melepas hasrat lelakinya. Menghadapi orang yang sedang tidak waras ini, Kang Ujang Bustami terpaksa menghajarnya, dengan harapan nantinya Pak Ustadz Joko itu bisa kembali sadar dan dia akan bersedia kembali ke jalan yang benar. Dan setelah kepergian si Ustadz Joko dari warung kopi Pak Haji Kadir ini, Kang Ujang Bustami juga berusaha menyadarkan bos dump truck dan juga bos becak. Semoga Kang Ujang Bustami akan berhasil melaksanakan misinya kali ini, dalam rangka usahanya menghentikan praktek pesugihan yang sudah membuat banyak orang menjadi gila dan lupa pada keluarganya, hingga akhirnya membuat mereka justru terjerumus dalam dosa dan nestapa. Dan semoga nantinya keluarga Pak Haji Kadir ini bisa melakukan usaha yang halal, sehingga mereka akan bisa mendapatkan rizki yang berkah dan melimpah. Amin. Ada apa? Mau ikut kopi juga? Ikut ngopi apa kamu? Dan kamu tuh kenapa mau-mauan? Kamu dijualin sama ibu kamu? Ya saya mah nurut sama orang tua. Itu kopceng-kopceng kayak gitu. Ya kan pelanggan, menyenangkan pelanggan. Parah. Ngeraciknya gimana kamu? Biasa aja bikin kopi. Dia bikin kopi, saya seduh kopinya, saya ambil, saya seduh. Terus? Udah. Digimanain? Coba hadap sini. Ya itu kan rahasia. Ya hadap sini sih. Digimanain coba? Ya Ini saya apa? kasih Digimanain coba? peletnya saya. Enggak diginiin gitu. Ditaruh di sini dulu kamu. Dong, Gimana? biar peletnya masuk. Oh. Gitu. Berarti Biar orang nanti kalau datang bisa datang lagi pelanggannya. Biar betah di sini lama. taruh Mau nyobain? sini kamu. Mau saya jotos? Ya jangan dong, masa dijotos? Emang kenapa dijotos? Jamin matanya. Cender. Nyender. Mau apa? Pejamin matanya. Udah hilang semua setan-setannya. Pejamin. Tidur, 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 tidur. Mau ngapain? Diam. Muntahin semua setannya. Keluarin. Muntahin kamu. Apa yang kamu lakukan salah? Kamu jangan mau dijual sama orang tua. Terus keluarin. Kamu sadar biar kamu bersih semuanya. Dari hati kamu bersih. Nggak ada setan-setan yang terkutuk dalam tubuh kamu. Baca istighfar kamu. Nangis kamu minta ampunan sama Allah. Ibu masuk dalam. Jahat semuanya. Sini kamu. Ngapain sih? Ngapain sih? Diam. Duduk. Pejamin matanya. Muntahin semua setannya. Keluarin. Terus. Baca istighfar. Baca istighfar. Salah kamu kayak gitu, jangan. Itu si ustad kamu. Parah, jebol tuh barang kamu. Bangun, ikut saja keluar, pulang.
Ikut saya, bangun. Oleh rampasan perang loro. Mata nih.